Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Goko Nugroho di kuliah from line ya. Oke, mata kuliahnya jaringan komputer. Materi keempat ya. Materi keempat. Kalau materi ketiga itu tentang alamat API versi 4 ya. Dasar alamat API versi 4. Nah, sekarang kita lanjutannya yaitu bagaimana caranya kita mengalamati komputer dengan menggunakan IP versi 4 ya. Ini pakai versi 4 ya. Ini kalau saya bilang IP di sini kecil, IP versi 4 gitu ya. Oke, versi 4. Nanti insya Allah ada IP versi 6. Nah, kita gunakan dulu tentang IP versi 4. Oke, kita gunakan dulu IP versi 4 untuk mengamati komputer begitu. Dan cara yang digunakan adalah statik. Oke, cara yang digunakan adalah statik. Oke. Jangan merah. Statik. Nah, kita gunakan statik. Kenapa statik? Karena ada juga lawannya statik adalah dinamik. Oke, dinamik. Dinamik ini kita nanti bahas nggak ya? Kalau dinamik itu mengandalkan DHCP. Jadi kalau dinamik itu menggunakan DHCP server ya. Kalau statik itu manual. Kira seperti itu. Oke, langsung saja. Tanpa panjang lebar. Nah, kita belajar tentang mengalamati komputer dengan menggunakan IP versi 4. Caranya statik begitu. Nah, kalau kita mengalamati komputer gitu ya dengan cara statik itu kan kita kita praktekkan dulu sebentar. Saya demokan dulu sebentar. Nah, kalau kita ke control panel, ini saya menggunakan Windows 10. Oke. Itu kita kan ke sini ya, change adapter setting, lalu kita ke Ethernet card kita, entah itu pakai wireless atau kabel, misal pakai kabel gitu ya. Kita klik ke properties begitu. Nanti ada dua pilihan ya, pakai IP versi 4 atau versi 6. Versi 6 nanti aja. Sekarang kita gunakan IP versi 4 gitu ya. Kalau kita klik properties, ini tampilannya ya. Kalau obtain an IP address atau automatically itu artinya kita mendapatkan IP secara otomatis gitu ya. Berarti kita mengandalkan si DHCP server. Nah, kalau yang statik itu di bawah. Ini yang klik ini, use the following IP address. Ini statik gitu ya. Yang kita setting apa aja? Kita setting itu ada alamat IP-nya berapa, site mask-nya berapa, default gateway-nya berapa, gitu ya. Kalau kita menggunakan internet kita sampai setting DNS, begitu ya. Tapi kita cukup nanti poinnya cuma 3, IP address, subnet mask sama default gateway, begitu ya. Oke, kita mulai ya. Itu ilustrasinya begitu. Bagaimana sih kita ngalamati komputer di IP, ngalamati komputer di komputer ya, ngalamati komputer menggunakan IP ya, begitu bahasanya kok salah, maaf ya. Oke, kita mulai lagi. Nah, ini tadi sudah saya demokan gimana sih alurnya kalau kita setting IP di komputer kita, begitu ya. Nah, inilah settingannya ya. Ini settingannya kalau kita gunakan IP versi 4, begitu ya. Nah, ada tadi apa? Ada IP address, begitu, ada site mask, begitu, ada default gateway. Nah, di 3 parameter ini yang wajib disetting, yang wajib diisi ini ada 2, IP address dan subnet mask, begitu ya. Yang wajib diisi ada 2. Kemudian yang default gateway ini nggak wajib, begitu, nggak wajib. Tapi kalau kita ingin mengirimkan paket ke luar wilayah jaringan, ini wajib. Bingung kan? Lah nanti aja kita bahas ya. Yang pertama dulu aja. Kita basic dulu. Kita wajib mengisi 2, IP address dan subnet mask. Ini untuk default gateway kita bahas nanti ya. Oke, paham ya? Jadi wajib ada 2, IP address dan subnet mask. Begitu yang wajib diisikan. Nah, ada 2 itu. Nah, karena ada 2 begitu, maka nanti kan sebenarnya kan kita ngisi 2 tuh IP address kita isikan misalnya 192, 168, 1010 begitu ya. Kemudian site mask-nya kita isikan misalnya 255, 255, 2550. Nah, kalau kita tekan OK di sini, kita tekan begitu, sebenarnya komputer kita itu melakukan proses logika N ya. Jadi komputer kita itu melakukan proses logika N atau gerbang N. Jadi dia di N-kan. Jadi 2 nilai ini, 2 nilai IP sama site mask-nya itu akan di N-kan. Jadi nilainya 2 itu akan dilakukan operasi N ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ya, kalau kita belajar teknik operasi N sebenarnya operasi bilangan biner ya. Operasi N itu sebenarnya operasi bilangan biner. Ingat ya, bilangan biner yang dioperasikan. Akan tetapi ini bilangan apa ini? Bilangan desimal ya. Desimal nih.
desimal. Nah, ini nggak bisa, harus di-convert ke biner. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu sebenarnya ya. jadi operasi bilangan biner itu mengenal ada AND, ada OR, ada XOR gitu kan. Nah, yang dipakai itu AND begitu. Jadi alamat IP dengan salinan masnya itu di AND-kan begitu ya. Jadi operasi logika AND antara IP address dan salinan mas. Setelah di AND-kan nanti ada 3 parameter yang keluar begitu. Ada network address atau alamat network, kemudian range host address atau alamat IP yang bisa digunakan untuk mengalamati komputer begitu, dan broadcast address begitu. Nah, untuk memahami 3 parameter ini, ada NA, ada RHA, ada BA, kita menggunakan analogi begitu. Nah, analogi seperti ini. Misalnya itu ada berapa komputer nih? Ada 1 2 3 4 5. Ada 5 komputer begitu. 5 komputer ini kita kelompokkan begitu. Kita kelompokkan ya. Oke, kita kelompokkan. Ini satu kelompok. Ini kelompok misalnya dalam satu kelompok. Jadi satu kelompok, satu grup deh, boleh begitu. Apapun namanya. Nah, oke, ingat ada kelompok, ada komputer di sini. Nah, dalam mengalamati jaringan gitu, dalam filosofi pengamatan jaringan itu ada 3 hal yang ada berapa? 2, maaf ya. Ada 2 hal yang harus kita alamati ya. Ada 2 hal yang harus kita alamati. Yang pertama, kita harus mengalamati kelompok ya. Kelompok ini harus kita beri ID. Kelompok ini harus kita alamati, harus kita beri identitas begitu ya. Pertama, identitas kelompok atau grup. Kedua, identitas dari si komputer. Yang kedua, identitas dari si komputer begitu ya. Pertama tadi apa? Identitas kelompoknya atau grupnya. Yang kedua, identitas dari komputer. Nah, identitas kelompok ini namanya adalah, identitas kan namanya alamat ya. Identitas sama alamat itu sama, begitu ya. Maaf. Nah, identitas kelompok itu namanya dalam jaringan itu adalah alamat network, begitu. Yang ini ya, yang ini kelompok ya. Jadi ini adalah NA gitu ya. Ini adalah NA, network address. Nah, identitas atau alamatnya komputer begitu, itu bahasa lainnya adalah host address gitu. Kalau ada istilah host address itu sama juga dengan identitas dari si komputer. Ya, kalau ada istilah range berarti rentang alamat yang bisa digunakan untuk mengalamati komputer dalam kelompok itu begitu. Ini kan perlu alamat tuh, perlu IP ya, perlu IP. Nah, IP yang digunakan di sini harus masuk dalam RHA, dalam rentang alamat host address begitu. Nggak boleh di luar. Kan range rentang ya, begitulah kira-kira. Nah, satu lagi broadcast itu apa? Broadcast itu alamat yang digunakan untuk mengirimkan ke semua. Gitu. Misalnya P1 ngirim data itu ya. Ngirim data P1. Dan alamatnya ini tujuannya adalah broadcast, di setting broadcast begitu. Di setting broadcast. Alhasil nanti paket atau data ini akan diterima oleh semua komputer begitu ya. Akan diterima oleh semua komputer. Kenapa? Karena pola pengirimannya adalah broadcast begitu. Yang ketiga ini ya. Ya, oke, seperti itu. Jelas ya? Pertama apa deh? Ada alamat kelompok, ada alamat host atau komputer, kemudian ada alamat broadcast, gitu ya. Alamat broadcast yang digunakan untuk mengirimkan paket atau data secara broadcast, begitu. Ingat ya? Ada broadcast, ada unicast, ada multicast. Masih ingat ya? Oke, sip. Nah, kalau ingat nanti kita akan belajar bagaimana cara mengalihkannya tadi atau meng-end-kan tadi, begitu. Tapi sebelumnya kita belajar dulu tentang set match default ya. Ini pelajaran basic, jadi kita harus belajar dulu tentang subnet mask default. Nanti kita belajar subnet mask, kenapa? Karena tadi proses meng-end-kan-nya tadi menggunakan nilai subnet mask, begitu. Kita belajar dulu tentang subnet mask default. Subnet default-nya itu dikelompokkan jadi 3, ya. Ada menggunakan kelas ya, kelas A, kelas B, sama kelas C, gitu. Kalau kelas A itu subnet default-nya seperti ini ciri-cirinya. Nilai desimalnya adalah 255.000, begitu. Ciri-cirinya seperti itu. Kalau kelas B 255 255 00 gitu. 255-nya ada 2, ya. Kalau kelas C 255 255 2550 itu. Defaultnya itu, begitu ya. Subnet default begitu. Oke. Oke, contoh soal. Contoh soal seperti ini. Implementasi ini kita gunakan contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Jika diketahui alamat IP-nya 192.168.10.10. Begitu. Tentukan nilai apa NA?
network address, masih ingat ya? RHA range host address, dan BA broadcast address jika digunakan nilai SMS defaultnya kelas C. Oke. Itu biasanya soalnya seperti ini. Tapi kalau tidak ada kelas C pun, kalau soalnya hanya digunakan nilai SMS default, sudah ketahuan. Ini 192 kelas apa? Ini kelas apa IP-nya? Ini kelas C ya. Kelas C kan? Jadi kalau tanpa nyebut kelas C, nanti SMS default yang digunakan itu kelas C. Kenapa IP-nya kelas C? Begitu. Jadi default itu mengarah ke IP yang digunakan kelas apa, begitu. Lalu akan menunjuk ke nilai subnet mas, begitu ya. Oke, ini soalnya jelas banget, sudah diketahuan kelas C, gitu kan. Ini seperti itu. Karena di sini juga kelas C. Tapi sebenarnya dalam melakukan proses perkalian atau AND antara IP dan subnet mask itu tidak mengacu ke IP kelasnya ya. Jadi subnet mask yang digunakan ini tidak mengacu ke IP kelasnya. Misalnya IP-nya kelas C, misalnya ya, subnet mask-nya defaultnya kelas B, boleh? Boleh, gitu enggak. Jadi nggak mengacu ke kelas. Jadi ini kebetulan defaultnya kelas C begitu ya. Jelas ya. Ini IP-nya kelas C, ini kelas A, boleh? Boleh, nggak masalah gitu. Jadi jangan bingung ya, nggak mengacu ke kelas. Kelas C, ini kelas C, nggak melulu ya, nggak selalu. Kelas C, ini kelas A, boleh. Kelas B, boleh. Kelas C, boleh. Nggak masalah ya, bebas ya. Nah, ini contoh soalnya menggunakan kelas C. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, nanti kita coba lakukan untuk proses N-nya, untuk perkaliannya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Nah, di sini. IP-nya tadi berapa? IP-nya adalah 192.168.10.10. Oke. IP-nya adalah 192.168.10.10. Begitu ya. Subnet mask-nya default begitu. Kelas C. Oke, kelas C kan berapa? Kelas C 255-nya ada 3, gitu ya. Berarti 255 begitu. Kemudian ini dilakukan proses N. Oke, operasi N. Ingat ya, operasi N ini untuk bilangan biner gitu ya. Untuk bilangan biner. Oke, ini untuk bilangan biner, ingat ya. Untuk bilangan biner. Sedangkan ini apa? Desimal. Ini desimal gitu kan. Oh, oke, nggak bisa. Sehingga harus kita ubah ke biner begitu ya. Kita ubah dulu ke biner. Deal ya. Sip. Nah, kita ubah dulu ke biner. Oke, kita ubah dulu ke biner. Nah, kita mulai ubah ke biner ya. Jadi IP-nya di sini kita ubah ke biner. 192 binernya berapa? Pakai kalkulator boleh, pakai cara hitung-hitungan juga Bapak ya. Ini bagi caranya. Pakai rumus 1 kurangi 128. Kenapa? Masih ingat pakai 2 pangkat ya? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 begitu ya, masih ingat ya. Nah, ini yang paling ujung kan 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 kan di sini 128. Berarti yang saya pakai itu 28 nilai maksimalnya. Karena ada 8 bit ya. Bingung lagi. Ini teorinya pelajarannya dari komunikasi data ya. Oke, seperti itu. Oke, nanti saya jelaskan juga di deskripsi ada linknya, silakan dipelajari tentang bagaimana mengconvert dari desimal ke biner gitu. Gitu ya. Oke. Ini yang dikurangi ada berapa nih? Ini 4 ya. Ini 8 kurangi 2 6, 64. Ini habis itu 64 kurangi berapa? Kurangi 64 itu 0 ya. 64 itu 2 pangkat 6 ini ya. 64. Berarti yang dipakai 2 pangkat 7 sama 2 pangkat 6. Berarti hasilnya di sini adalah 1 1 0 0 begitu ya. 0 0 0 0. Tapi ini kan binernya ya. Tapi apa ya? Tapi kesimpulannya seperti ini. Jadi untuk mengubah ke biner itu nilai desimal mana yang dipakai? 128 pada bit ke berapa? 7. Berarti 71 nilai bitnya ya. Gitulah. Kalau bit ke-6 dipakai nilai 1. Kalau nggak dipakai 0. Begitu ya cara menuliskannya itu ya. Segitu secara garis besar. Kemudian yang ini adalah 168 gitu. Kalau 168 berarti kita cek di sini 168 dikurangi dengan 128 berapa? 0, 40 ya. 40 dikurangi 32. 32 kenapa? Ada 2 pangkat 5. 25 kan 32 ya. Ini saya pakai bit ke-5. Kemudian 32 ini hasilnya adalah 8. 8 tuh 2 pangkat 3 ya. Ini 8. Betul. 8 kurangi 8 0. Nah, sudah. Berarti yang dipakai adalah bit ke-7 ya. Bit ke-6 enggak ya, berarti 0.
bit kelima pakai begitu, ini bit kelima nih ya. Kemudian bit ke bit ke-7 salah ya. Bit ke-8 sebenarnya nih. Bit ke-8 dipakai, bit ke-7 dipakai, bit ke mulai dari 0. Kalau mulai dari 0 ya. Anggap aja 0 ini bit ke 0 ya. Mulai dari 0, bit ke 0 berarti yang maksimal bit ke-7. Ada 8 bit ya. Bingung ya. 8 bit gini. Ada 8 bit ya. Bit ke-1 ya, bit ke-2, bit ke-3, bit ke-4, bit ke-5, bit ke-6, bit ke-7 ya, ujung-ujungnya bit juga, bit ke-8 ya, 8 bit ya, ujungnya main ginian juga, apalah. Nah, bit 1 nilainya adalah 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, maksud saya itu ya. Nilai desimalnya adalah ini 1, ini 2, ini 3, salah, ini 4, ini 8, ini 16, 32, 64, 128 begitu. Oke, sip. Maaf tulisannya jelek. Oke, bit ke ini berapa? Bit ke 8, bit ke 8. Oke. Kemudian 32 teh bit ke 6, ini bit ke 6 ya. Oke, sip ya, gitu ya. Oke. Bisa? 8 itu bit ke 4 tuh ya. Oke. Ini bit ke 4. Nah, begitu ya. Begitu. Nah, oke, sudah 128, 168, kemudian 10 seperti ini. 8 tambah 0 salah, 0, 8 tambah 2 gitu kan. 8 ditambah 2. Gampang kan? Oke, sip ya. Saya hapus dulu ini. Nah, oke, saya hapus dulu. Kemudian lanjut 10 seperti ini. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Oke, sip, selesai. Kemudian saya emasnya 255-nya ada 3. 255 itu kalau diubah ke biner satu semua ya. Satu semua. Oke, satu semua. Seperti itu. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, begitu. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1 capek. Kemudian 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, sip. Aduh, lurus. Iya, sip. Ini di N kan. Nah, seperti itu. Oke, siap. Mulai di N kan. N itu operasi logika. Kalau N itu cara ngapalnya kan benar jika kedua-duanya benar ya. Akan bernilai 1 jika kedua-duanya 1. Masih ingat ya? Oke. 1, 1, 1. Itu 1, 1, 1. 0, 1, 0. Ingat ya, dia akan bernilai 1 jika dua-duanya 1. Begitu. Berarti kesimpulannya adalah ini adalah 0, 0, 0, 0 gitu ya. Oke, udah belum? Belum salah 1 ya. 0 begitu. Ini 1 0, 1 0 1 0, 1 0, 0, 0. Oke, perhatikan di sini. Jadi kesimpulannya adalah kalau sampai maskan di N-kan dengan sampai mas 1 semua, berarti hasilnya yang atas gitu. Copy aja yang atas, gitu kan? Copy aja yang atas gitu. Copy aja kalau 1 itu berarti copy aja yang atas, kopikan ke sini ya. Kopikan ke sini. Berarti ini sama. Kopikan aja yang atas ini. Karena di N-kan dengan berapa? 1 ya. Berarti ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1, ini 0. Begitu. Nah, ini kalau di N-kan dengan 0 pasti 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, jelas? Nah, kalau jelas, nilai yang pertama adalah, perhatikan NA. Oke, nilai yang pertama adalah NA. Oke, nilai yang pertama adalah NA, network address. Begitu ya, network address. Ingat ya, seperti itu. Oke, sekarang kita naikkan nilainya. Oke, pakai hitam deh, warna beda-beda. Nah, untuk menaikkan nilainya, cara cepatnya seperti ini. Cara cepatnya, atau seperti ini. Lah, dilihat dari nilai saya emas ya, ingat ya, dilihat dari saya emas. Kemudian pada peralihan bit 1 ke 0. Ini, bit 1 ke 0, peralihannya jelas ya. Kemudian diantaranya kasih garis. Cara mengapanya? Cari garis, seperti itu. Tarik garis. Nah, setelah ditarik garis, gitu. Setelah ditarik garis, kemudian kita naikkan nilai biner dari garis ke kanan. Ini dari garis ke kanan, nilainya biner kita naikkan. Dari yang minimalnya 0000, kita naikkan maksimal. Berapa maksimalnya? 1, 1,
gitu kan. 1 gitu kan. Jelas ya. Ini maksimalnya. Sebelah kiri, yang kiri tetap gitu. Nilai binarnya dibuat tetap. Berarti ini kan 0, 1. Bingung kan ada di kiri kanan? Gak apa ya. 0, 1, 0, 0, 0, 0. Benar nggak bingung ya? Asumsi lurus. Berarti yang ini 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Begitu ya. Nah ini adalah 0, 0, 0, 0. Itu ini, sini. Kemudian 0, 0, 1, 1. Oke, ini nilai seperti itu. Jelas ya? Nah, yang terakhir, ini nilai terakhir. Karena ini minimal, maksimal terakhir. Yang terakhir adalah, ingat-ingat, ini adalah BA. Broadcast Address. Begitu ya, nilai broadcast address. Jelas? Nah, nilai diantaranya adalah range host address. Ini adalah range host address. Setelah ini berapa? Setelah ini kan, 0, 0, 0, 0, 0001 setelah ini itu. Oke, setelah itu kan ini. Nah, sebelumnya ini bingung kan? Sebelumnya ini adalah nih 1 1 1 1 1 1 1 0. Nah, ini nilainya itu. Ini diantaranya ini adalah RHA, range host address, begitu. Yang sebelah sini tetap, begitu ya, sebelah sini tetap. Nah, oke, pasti bingung. Oke, udah nggak bingung ya. Nah, sebenarnya kita dari sini sudah kita bisa ubah ke desimal, teman-teman ya. Kita ubah ke desimal, gini. Saya gini. Jadi kan ini saya ubah ke desimal ya. Ini desimalnya adalah IP-nya itu kan 192. 168 10 dengan 10. Saya emasnya adalah 255 0. Begitu kan? Ini saya N-kan. Oke, dari rumus tadi itu kan kalau nilainya 255 itu enak banget. Enaknya kenapa? Perhatikan di sini. Nilai apapun itu gitu. Kalau di-N-kan dengan 1 semua atau 255 hasilnya ngatas ya. Hasilnya ngatas, paham ya? Maka dari itu berarti 192 saya N-kan dengan 255 tanpa saya ubah ke biner, nilainya udah jelas ya. Apa? 192, begitu. 192 di sini. Oke, 168 gimana? Ya jelas 168 begitu ya. 10 di-N-kan dengan 255, ya 10. 10 di-N-kan dengan 0. Semua di-N-kan dengan 0, pasti hasilnya 0. Berarti gampang aja di sini 0 begitu. Ini yang utama tadi apa? Yang pertama adalah NA, network address, begitu ya. Oke, kemudian tadi saya jelaskan ditarik garis ya. Jadi tarik garisnya sini. Tarik garisnya setelah peralihan dari saya emas 1 ke 0 tarik garis. Berarti kalau di sini adalah peralihan dari 255 ke 0. Di sini bukan sama ya. Nah, saya tarik garis sama aja kayak ini tadi. Saya tarik garis ya. Ini saya tarik garis. Setelah tarik garis yang ke kiri dibuat tetap. Berarti ini saya buat tetap gitu. Saya kasih warna gitu. Ini tetap berarti ini 10 begitu. Kemudian di sini 168 kan tetap ya. Kemudian ini 192 begitu. Yang kanan dibuat berubah dari minimal ke maksimal. Oke, kita buat ya. Minimalnya 0, maksimalnya berapa? Ingat 255 gitu ya. Yang ini adalah broadcast address. Jelas ya? Sip. Nah, sekarang diantaranya berarti ingat ini tetap, yang sini tetap, yang sini tetap. Berarti diantaranya adalah ini kita naikkan 0 habis itu 1 ya gitu. Jadi ini 10 1 gitu ya. 168 192 10 1 kemarin 10 2 begitu. Sebelumnya ini 254 begitu gitu. 10 168 192 begitu. Nah, ini diantaranya dari 10.1 sampai 10.254 ini adalah range host address begitu. Alamat yang bisa digunakan untuk mengalamati interface di RHA. NA boleh nggak untuk mengalamati? Tidak boleh. Ingat ya. NA tidak bisa digunakan untuk mengalamati interface. Karena apa? Ini alamat kelompok. Masih ingat ya? Alamat kelompok tadi mana? Nah ini alamat kelompok. Maaf, alamat kelompok seperti itu ya. Kemudian yang BA untuk apa? Alamat broadcast. Jadi kalau saya misalnya ngirim ke ini 192 198 10 255 begitu. Jadi misal ya. Misal di sini IP-nya di sini adalah 192
168, 10, 2. Saya gunakan salah satunya. Salah satunya saya gunakan. Jadi di antara ini saya gunakan yang ini, yang 2 ya. Bisa ya? Paham ya? Yang gunakan adalah 10.2. Kemudian tujuan IP-nya, tujuannya itu adalah misalnya saya kasih broadcast. Broadcast-nya berapa tadi? 192, 168, 10, 255. Ingat ya? Ketika tujuannya ini, maka ini tidak mengacu ke satu komputer, berarti ke semua gitu. Broadcast ke semuanya. Kirim ke PC 4, PC berapa? PC 5, PC 3, PC 2. Semua dikirim. Begitu. Jelas kenapa? Tujuannya adalah si alamat broadcast. Begitu ya? Jelas? Nah, seperti itu broadcast tujuannya itu. Tapi yang diantara ini yang rentang ini adalah untuk alamat komputer atau interface router atau interface perangkat lah. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan di sini. Jadi awalnya itu. Jadi kita harus bisa menentukan apa tadi? Ketika kita N-kan antara IP SIMAS antara dengan SIMAS, kita harus menentukan NA-nya berapa, RH-nya berapa, broadcast address-nya berapa. Begitu ya, jelas ya. Nanti kalau mau ya bisa dicoba sendiri. Yang ini contoh soalnya, misalnya ini IP-nya ini menggunakan default. Bisa coba ya, defaultnya kelas B. Bisa coba gitu, default kelas C. C udah ya, kelas A. Begitu. Bisa dicoba ya. Biar lebih lancar begitu dalam menghitung apa tadi? NA, RHA sama BA begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dimengerti begitu. Oke, ini kuliah terakhir. Kuliah ini slide terakhir maksud saya. Nah, ini slide terakhir. Thank you, terima kasih. Semoga bermanfaat gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.